Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia akan memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, perumpamaan yang Yesus kisahkan pada hari ini adalah perumpamaan yang juga paralel, yang sama, kurang lebih pesannya dengan perumpamaan tentang talenta. Intinya adalah bahwa gambaran tentang Tuhan itu akan mempengaruhi bagaimana seorang hamba akhirnya bekerja dan mungkin juga menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau gambaran hamba kepada Tuhan itu bahwa sang Tuhan adalah orang yang mempercayakan kepada para hamba untuk bekerja dan berkarya sehingga bisa menghasilkan sesuatu, maka hamba yang baik pasti akan bekerja dengan baik dan berusaha menjalankan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Akan tetapi kalau gambaran seorang hamba kepada tuannya adalah
gambaran yang penuh ketakutan sebagaimana hamba yang terakhir tadi, maka seorang hamba pasti akan juga mencari aman demi keselamatan diri sendiri. Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa hidup kita adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan agar kita bisa mengolah, mengembangkan, dan pada akhirnya mempertanggungjawabkan kepada Sang Pemberi, yaitu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita memiliki gambaran tentang Tuhan yang baik, maka kita juga akan melihat bagaimana kepercayaan Tuhan itu sebaiknya juga akan kita gunakan dan kembangkan sebaik-baiknya, bukan hanya demi kepentingan diri kita sendiri, tetapi lebih dari itu demi kemuliaan Sang Tuhan. Akan tetapi kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu seorang penghukum yang siap mungkin menindas kita atau mungkin mempekerjakan kita dengan misalnya kekerasan atau kemungkinan juga hukuman yang siap menanti, demikianlah bisa jadi hidup kita akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan usaha-usaha untuk mencari keamanan diri sendiri dan lupa bahwa kepercayaan itu diberikan untuk dikembangkan. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon senantiasa hati seorang hamba yang percaya bahwa Tuhan itu mempercayakan apa yang baik untuk dikembangkan dan bukan untuk disembunyikan. Mungkin itu kemampuan kita, harta milik yang kerap kali kita labeli dengan pemilik kita, pekerjaan, profesi, atau apapun yang ada di dalam hidup kita. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita kembangkan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang memberikan itu semua. Semoga dengan hati seorang hamba yang percaya, kita justru menjadi hamba-hamba yang bekerja bukan dengan penuh ketakutan, tetapi dengan sukacita besar, karena kesempatan itu Tuhan berikan sebebas-bebasnya dan sebesar-besarnya, baik demi kemuliaan namanya maupun demi keselamatan kita.